الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Para hadirin sekalian dan hadirat jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin yang kami hormati, dan juga jamaah Zikrul Ghafilin. Lebih dulu saya mohon maaf bahwa pada malam ini saya ingin khusus mengemukakan sebagai sambutan terhadap anjuran yang menarik sekali bagi saya. Beneka kaulah narai mana persis are pepuh tanggal sangat Muharram. Kaulah oleh kereman buku dari lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial Jalan Jambu 2 Jakarta. Mereka buku judulnya Pesantren dan Pembaharuan. Kita keluar bulan Desember 1974. Sedikit puru bisau sebenarnya. Mereka ada hasil-hasil penelitian mengenai faktor pesantren, pondok pesantren dengan segala isinya. Mereka kupas terangaki dan kenal lagi ke dunia ramai. Antara lain saya menarik kaulah saya jawab atau bersambut Kak Dintok, kesempatan Kak Dintok. Yang mereka mengenai soal tasawuf dan pesantren. Mereka kami pula sangat menarik karena ongkuna menurut kaulah berhasil pondok pesantren dalamnya adidik santre-santrena sebagai manusia muslim yang berkepribadian Islam, seandik sebuah Islamiyah. Selainnya berhasil mendidik santre-santre sebagai orang Islam seungku-ungku luar dalam, juga pondok pesantren berhasil Nasruddin nyiaraki agama Islam. Mulai zaman-zaman si ampun-ampun, mereka menurut kaulah rahasianya adalah terletak kepada ini, tasawuf. Pondok pesantren tanpa tasawuf, maaf nih, sama dengan asrama biasa, sama dengan institut, sama dengan lembaga internat atau asrama. Jadi itu dalam buku mereka tentang tasawuf dan pesantren kupas dalam bicara
Orang senajan kupasan mereka mungkin tapi orang seampun ngaji tasawuf mereka cuma soalnya itu soal bahasa netok di permodern mon esena pun esena kitab-kitab ka Islam pun nanging ikan itu kalau orang masa terkait gak seruan dari lembaga mereka seampun menyelidiki kejadian produk-produk seluruh tanah Jordan malah juga luar mereka akhirnya masa depan tasawuf mereka anjurannya sebenarnya supaya diadakan usaha meninjau kembali segi-segi kebaikan dan kekuatan gerakan-gerakan tasawuf tradisional di pondok-pondok dan pesantren-pesantren serta meneliti segi-segi kelemahannya sebab memang sudah mulai terasa bahwa kelompok kaum muslimin yang memiliki kesenian agama adalah terutama mereka yang dekat hubungannya dengan dunia tasawuf, yaitu santri-santri. Baik kesenian agama yang dimaksud itu berupa seni baca Al-Quran, qur'an, qasidah, antara lain tiba, berganti, rebana ini terkenal, gambus, sampai kepada seni suluk dan bacaan sholawat. Salah satunya ialah sholawat Badar yang terkenal sangat mudah menggugah solidaritas dan semangat berjuang. Sekalipun sudah tentu harus dicegah timbulnya praktek superstitious yang menyimpang dari ajaran-ajaran ortodoks, tetapi jelas harus dipelihara unsur kedalaman dalam rasa keagamaan yang ada. Dalam hal ini dunia tarekat sendiri telah terlebih dahulu memagari diri, berhasil ataupun gagal, yaitu dengan menekankan kesatuan mutlak antara syariah, thariqah, ma'rifah, dan haqiqah. Mereka esena kesimpulan anjurannya para hadirin saja semurja. Dalam kantor terang lagi menghadapi tasawuf bertarekat. Mereka otak dua mereka kudu pengerti. Sebab tarekat, sebab tasawuf itu tidak identitas mesti dengan tarekat, tidak. Tasawuf lebih tua daripada tarekat. Tasawuf mereka lebih kuat daripada tarekat. Padahal di ajaran iman dan Islam mereka lebih tua dalam fikih dan ilmu kalam. Pada tasawuf mereka ampun berdah mulai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanakin sebelum ke apa tak toles atau bersebut. Oleh lapak itu tarekat berdana tarekat mereka di akhir-akhir di saus. Tak salah abad 4 Hijrah mereka puluh lahir tarekat-tarekat. Tapi tarekat mereka lebih tepat disebut sebagai anak tasawuf. Jadi korbina ini kata tasawuf, anak ini kata tarekat. Mereka tepat.
dalam riwayat kajian iman dan Islam ajarannya ampun zaman Kanjeng Nabi. Ampun baca ampun iman Islam zaman Nabi. Tapi kitab fikih, ilmu fikih, ilmu tauhid akhir ini kan dibudik. Artinya benar. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'adu kitab fikih tetap mengenai ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Setiap Quran biji kita oleh kita bolong. Quran kita kalah sopun cara tetap Quran sopun zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ni mulai pada ibu kita minta salah ke mana Sayyidina Utsman bin Affan. Di akhir ni zaman Sayyidina Abu Bakar sopun Quran sahaba oleh sangat kesini kesok pala tu. Jadi mereka mengenai wujud. Pada mon penapanya mana? Ajaran bulangan esena abu-abu itu boleh cuma Kanjeng Nabi. Sebenarnya juga tasawuf. Lihat ini kan, boleh hadis sahih. Saya tadi ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya nyeritakan pada tamu yang saya tanya kepada lompoling dari Nabi sini ke apa? Saya pun Sayyidina Umar dah pada tamu rombongan orang datang dari jauh, rombongan kocok ya ada Kanjeng Nabi. Jadi pas bukan anak bersuara sebenarnya. Jadi pas tahu ini ke pas tuan pas tahu saya duit dari Kanjeng Nabi. Baik, itu sebenarnya baik. Pas neguk, mereka pas tanya. Kanjeng Nabi, gula tanya ke sambian kan. Dia pesantren sahabat-sahabat dunia ni. Oke, saya mana tanya apa ke gula? Gula tanya, iman ni kenapa iman ni kah? Katanya. Jawab Kanjeng Nabi, mungkin dan tanya iman ni kenapa? Agak saya. Tapi Aisyah, iman tak pengeran. Tinggal mereka jawab, pas orangnya saya tanya, gelap. Aja ya, mesti bener sampean kan. Bener nggak tanya, aja bener, dalam menikah. Mari saya gula tanya, boleh? Islam ni kenapa? Terang lagi, arkanul Islam tak syak lemak. Mari jawab, macam boleh? Gelap, ramai gelap, bener sampean kan. Akhirnya tanya, boleh? Ihsan ni kenapa ihsan? Ihsan jawab dengan Nabi. Mungkin dan berkata tanya ihsan ke gola, ihsan nikah. Sambilan beribadah, sambilan menyembah Allah, enggak mengalir ke mengira. Enggak mengalir ke Gusti Allah. Dulu semak. Mungkin sambilan aroma setalak ke, tak mengalir ke Allah, sambilan kuyakin, Gusti Allah nikah mengalir. Menengalir dari sambian. Jadi sambian menampilkan apa dasarnya habis ke Allah. Mun sambian tak kapon ke Allah, Allah semua ke sambian yang tolong ke sambian. Gusti Allah ni kamu sambian berpanah bagian tak isyak. Sambian ke arah masa cek mulai serana sambian. Terus sampai ke otak ke sambian. Terus sampai ke orang sambian. Sampai ke sini, sampai akhirnya sambian. Sampai esena akhirnya sampai kali tepi, sampai lebih ngira. Dan sampai mana baca. Lah, mau sampai pun sila cukup ini mana ihsan sampai. Jawab boleh kita benar sampai aja. Kalau hasil ma'rifah boleh, suruh boleh. Ini Nabi, saya boleh para sahabat ngaji. Ingat kata cinik kan aku. Tahu gak sabar. Tahu ni Gusti. Arwah malaikat Jibril. Kiri dulu mata angkat gelap. Apa sih negara Gusti? Mungkin ada keluarga boleh sering salah juga. Terus salah bantu malaikat Jibril boleh. Arwah malaikat Jibril datang karena pacet dengan kedua. Kata orang kuna maksud mulambak berdua. Mulang terus telek juga. Iman
Islam ihsan. Mun orang yang bisa ambil teguh orang dia dari disebut orang Islam dan orang iman sempurna. Lampung timur iman 6. Tinggal iman tak cukup, iman kau ngelakon Islamnya. Islam ini kita membukti Aisyah, apa haji terus tapi apapun mencukup orang pun iman dan Islam melakukannya mencukup belum. Kopi yang kasih boleh ihsan. Nah, ini kata hadirin. Kalau ini kata akhir pas boleh ahli-ahlinya. Orang seahli nerangaki iman tersebut tauhid ilmu kalam. Ahli ulama ilmu tauhid ilmu iman. Se-Islam mereka juga bodoh. Se-ahli sebut ulama fikih. Fikih wa nikah. Fikih wa Islam nikah. Senerang lagi dia bermasalah cara nak salat. Pasal nomor kedua ihsan lah ini tasawuf. Tasawuf. Kita terlalu banyak kau kira tak kena desa ni kan. Benar barang kalau ukuran sekolah mereka, sekolah itu akan di sabun orang Islam. Lainnya kapan hadirin terlalu mereka jual. Jual mereka macam ni. Lainnya kaya tengah aja, lain tempo ni kan. Ini ketantor ni kan. Gas ni kan. Tempo ni kan. Orang sekalian ni kan. Orang-orang seneguk itu tauhid meleleh ni kan. Mereka keras. Tauhid. Pas seneguk ini, ilmu fikih. Orang keras. Ilmu tasawuf keras. Pada keras, Eropa tanpa ini tabrakan sampai pintu dengan Senegal. Pembuatan Senegal. Buat anda cuma ngaji ilmu syariat, ilmu zahir atau macam ini ilmu fikih ni cuma ngatur lahir. Orang namanya begitu senang, dia sahabat menurut okey. Sangat cek. Kalau saya itu orang kena dari negara ini dia jual Malaysia. Saya bilang dia itu Malaysia. Tapi dari sana lihat, orang Malaysia mereka sebenarnya itu antar sini sabor dengan diikuti pun mereka cara fikir. Tapi cara sebelum mereka tak kenal mereka. Atau kita ngecek karena Islam lagi karun. Tapi saya cek ni tak jual. Ini cara jual beli biasa asal itu. Perkara buatan apa setelah sedikit tak tahu. Nasi obat panjang ya. Mereka. Ini kemudian cara ilmu fikih. Napa nak sana tu cari pada senang malah pun. Teman-teman saya kata dan saya tak tahu hari apa tu itu nak baca. Anda cuma ngodi akikol dan meloloh dan betul nana. Lalu kau orang seteng betul sampai ni. Akhirnya lahir seteng orang yang kita Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan ngerti. Sebab mereka pecah orang yang banyak mengaku Imam Ghazali. Ngaji lepas iman apa? Bagi buku mereka terperangkap. Mereka nerangasi ilmu kalam luar biasa. Pecah ahli ulama. Juga mereka pekit. Pecah mereka ulama rajin mereka Imam Ghazali. Nah, ketambahan si nomor 3. Nah ini kerepotan. Orang ini tak bisa merangkaki tasawuf. Orang tak bisa ngerasa akidah ilmu tasawuf. Dia mental apa? Tak bisa. Mon ilmu lain yang tak bisa tulis. Secara abal tenang nulis.
Tapi menyamar tasawuf ni kamu tak elakon tipi tak bisa. Pada lebih umpama ni maaf ni kah? Pada lebih kabin apa kon ki? Baru masih orang kabin sini kah? Engkau ini akan cetina dia orang bini. Apa orang ya anu? Tapi sampai senang orang laki bini nanti bi. Ini kita bisa terang lagi, tak kabin kelu sampai. Dia orang mesti terang lagi. Kan biasa itu wanita laki-laki ngasih anak bawa cuman kono baju dia tak tahu buat coba lah ni kita bisa muntah ya alami tipi muntah kabin dulu pas bagaimana harmonisnya antara suami istri yang dikatakan surga itu surga dunia aja dan kita ngerti pokok jangan bodoh aja jangan di kono-kono ngapain betul mendidih betul. Nah, bukan di situ letaknya. Bukan soal gagasan, bukan soal fisik. Ini soal rasa. Ini soal zauk. Ini soal hati. Soal hati. Arya akeh seanya mah tentrem, senang, bahagia, suami istri, hubungan laki perempuan. Tidak akan terdapat itu kebahagiaan di restoran atau di bar-bar atau di night club. Tidak ada. Di tempat itu, maaf sih, pelacur-pelacur, senok, maaf sih. Sampai pagi semua 100 gerdenan, semua bangsa dulu. Tapi kamu hampa, kosong hatimu, pikiranmu, tidak ada yang namanya kebahagiaan, kemahaman tidak ada. Tapi sampai seandainya diri setor, betapa kreatif, tapi tidak cocok. Luar dalam artinya secara akhlak. Ya Allah, mereka lebih didokter ini kak. Siapa asal enggak coba lah. Nah, ini kita bisa karena kimontak orangnya jenisnya mengalami itu. Tasawuf kisahnya kak. Tasawuf ini nggak bisa diterangkan. Apa itu tasawuf? Nggak bisa. Jadi apa? Tasawuf itu soal rasa, zauk, perasaan. Mencana nama senang. Itu adalah penghayatan dengan secara rohaniah. Tasawuf adalah approach yang bersifat rohaniah, spiritual, spiritis, ya, spiritualis, artinya bersifat spirit, semangat rohani jiwa. Memang para hadirin, kalau saya menyatakan tasawuf itu adalah kesenian agama. Orang yang ingin merasakan keindahan agama, kenikmatan agama, kemahaman beragama, tidak bisa kalau tidak lewat tasawuf. Tidak bisa. Dalam mesin agama orang beragama itu jangan puas, senang, tenteram, ayam, bagaimana? Ini kamu tak bertasawuf. Tasawuf ini tak ilmu tasawuf. Kemana kau? Mengenai iman, bagaimana contoh iman andi contoh. Pas Islam andi contoh. Pas tasawuf andi contoh. Kenapa senikah? Punten. Benar senikah. Dari mana? Mereka terlalu ada bulut. Jadi setau. Campur jadi setau. Tasawuf itu ya liwat iman itu, ya liwat Islam itu. Tidak sulit gitu. Jangan digambarkan iman itu di lor, lalu Islam itu di timur. Tasawuf berbeda. Oh, bukan begitu. Itu yang bikin keliru selama ini. Nah, ketika mereka Imam Ghazali berhasil mempersatukan tiga itu. Sebenarnya orang-orang Arya benar-benar terlodong dan Imam Ghazali. Arya kurang setol cuma kalah lain-lain. Nah, senikah.
para hadirin, mereka salah setong. Kemudian mulai abad 19 Masehi. Mereka dari setong penulis orang barat, mereka orang tak agama Islam, mereka memperhatikan soal tasawuf, pelajari kelaban secara ilmu, secara ilmiah, banyak. Mereka buku-buku Inggris, buku-buku Jerman, buku macam-macam senerangah kita tasawuf. Sebab mereka cukup menarik, antara lain umpamanya Nicholson, R.A. Nicholson, Nicholson apa ada bacaan lagi nikah. Beda juga namanya H.A.R. Gibb. Mereka salah satu orang saya mempelajari seluk-beluk tasawuf. Lalu kan menurut H.A.R. Gibb nikah antara kayak kutip, beda orang beda golongan tidak senang dan tidak menghendaki tasawuf. Mereka menurut nikah, dua golongan sama-sama tidak senang sama tasawuf, tetapi alasannya dua-dua ini tidak sama, malah bertentangan. Ada kayak kembali kan toh. Secara resmi melarang amalan tarekat, tarekatnya, yaitu satu kerajaan Saudi Arabia dan Republik Turki zaman Kemal Atatürk. Namun justru titik tolaknya adalah berlawanan. Saudi Arabia melarang tasawuf karena dinilainya sebagai bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni. Sedangkan Turki melarangnya karena dianggap bertentangan dengan faham hidup modern, sekularisme. Suatu pertemuan yang cukup ironis antara kedua ekstremitas ujung pandangan hidup yang kini menguasai kaum muslimin di dunia. Tetapi mungkin lebih tepat dikatakan bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi sangat anti-sufisme dan tarekat adalah karena adanya praktek-praktek mengagungkan orang-orang soleh, wali, dan makam-makam mereka. Jadi bukan ajaran-ajaran asketik atau zuhud dan esoteris pada tasawuf. Sebaliknya kaum Kemalis, kaum Kemal Atatürk lebih cenderung menilainya sebagai bentuk kekolotan saja. Sebagaimana juga bagi mereka gejala-gejala keagamaan yang lain, sampai-sampai soal pemakaian huruf dan bahasa Arab. Mereka keterangan dari H.A.R. Gibb. Ikut malahan dalam kadito keterangan juga. Cuma Gibb ini orang-orang kebenaran Islam. Setelah memperhatikan alasannya dua golongan dari umat Islam itu yang tidak menyukai tasawuf, akhirnya mengatakan begini. Nah, mereka H.A.R. Gibb ibu kata di kula panjenengan nyoon maaf kula nyoon maaf. Golongan yang menganggap tasawuf itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang murni, mereka disebut kaum reformasi, kaum yang mempertahankan bentuk form reformasi. Coba jadi mereka ucapan salinan dari keterangan H.A.R. Gibb
tak tahu ikulah pancingan mak oleh mana keasliannya. Reaksi atas tasawuf pada abad yang lalu adalah sampai batas tertentu amat berpengaruh sekali. Tujuan tasawuf di mana-mana diperangi tasawuf itu. Tapi hal itu diperbesar oleh bertemunya dua arus. Satu di antaranya terutama diwakili oleh kaum reformasi Puritan yang menyadari dengan terkejut akan adanya jurang pemisah antara pokok-pokok ajaran ortodoks dan praktek-praktek sebagian besar orang-orang yang mengaku beragama Islam itu, kaum tasawuf. Mereka orang setero tauhid yang murni, iman yang murni, Islam yang murni. Tapi dari terona iman murni, Islam murni, anaknya tanda, anaknya pas anti tasawuf. Lainnya timbul di kalangan militer dan kelas menengah baru di kota yang karena pendidikan dan latihannya berangsur-angsur lepas dari tradisi Muslim dan yang melalui mereka proses pengeringan rohani yang sudah begitu jauh terasa di dunia barat mulai menyebar ke seluruh dunia Islam. Seampunan rangaku sebenarnya penilaian atau analisa dari penulis H.R. Gibb penikah terhadap dua golongan ini. Kaum reformasi, kaum Wahabi, menghendaki agar dengan usaha mereka itu dapat dipelihara dengan baik nilai-nilai keagamaan. Dan yang kedua, mereka kaum modernis, kaum modern dari Turki, menghendaki terkikis habisnya takhayul yang agaknya merupakan tanda-tanda kemunduran kultural. Anehnya pada kedua golongan ini, pada golongan kedua ini, golongan dari modern sekularis, ketidakmampuan membedakan mana yang takhayul dan mana yang nilai agama ini kiranya dapat dimengerti. Mereka tidak bisa membedakan. Pada orang-orang kelompok pertama itu dogmatisme harfiah, dari Wahabi ini saya maksud oleh Gibb, dogmatisme harfiah dan pandangan yang sempit, letterlek, dengan mengabaikan warisan-warisan berharga dari sufisme ortodoks dan pelajaran-pelajaran yang diberikan sejarah, nampaknya cenderung untuk menghilangkan ekspresi pengalaman keagamaan yang otentik. Kedua-duanya, baik yang didorong oleh keinginan memurnikan Islam secara letterlek, harfiah, maupun oleh yang kedua yang ingin modern yang akhirnya berbau sekularistis, kedua-duanya dalam mencampur aduk antara yang baik dan yang buruk bersama-sama telah bekerja sama untuk meratakan tanah bagi tumbuhnya benih-benih kebudayaan sekuler. Sekuler ini kan tak bawa agama. Yang sayangnya hanya akan menghasilkan buah berubah takhayul, bid'ah dan khurafat yang lebih berbahaya lagi. Disinilah letaknya bahaya. Jika pencabutan akar ritual dan praktek kaum sufi, kaum reformis di satu pihak menghancurkan pandangan tasawuf tentang cinta kepada Tuhan dan dalam menginginkan sumber-sumber keagamaan itu sendiri, maka apakah keuntungan yang akan diperoleh agama Islam dan kehidupan agama umat Islam pada umumnya? Mereka kutipan dari tulisanna orang berok penikah. Tidak salah penikah salah satu orang agama Kristen penikah. Dia melihat bagaimana di dalam dunia Islam ini ada 3 kelompok. Satu golongan Islam yang ingin iman, Islam, ihsan.
tauhid, fikih, tasawuf. Mereka eksekusi setat. Mereka dipelopori oleh Imam Ghazali. Mereka stop. Nomor 2, itu beratnya dia semua harus persis, erat harfiah. Dengan maksudnya baik, semua baik. Dia supaya iman kepada Allah, baik secara rububiyah maupun secara uluhiyah, betul-betul murni, tidak kecampuran musyrik. Mereka mana tak setuju tawasul, tak setuju keramat, tak setuju tawasul, aulia, mereka tak pakai lebur mereka. Karena dikhawatirkan itu akan mengurangi kemurnian iman. Ini satu. Ada lagi kelompok ketiga di kalangan umat Islam di dunia Islam pada umumnya. Mereka telok golongan Islam mungkin. Nomor telok justru menganggap ajaran-ajaran tasawuf membawa kemunduran pembangunan, modernisasi, cara modern tidak bisa mengorientasi tujuan militer, tujuan ngaji, wiritan, kesidaan, soal akhirat, ini terusaki pembangunan macet. Mereka gerakan yang dipelopori oleh Turki muda zaman Kemal Atatürk. Mereka terpantas mandi badan. Orang Islam yang menganggap bahwa ajaran-ajaran Islam yang sufis, yang secara tasawuf, inilah yang membawa hancurnya dan kemunduran negara, kemunduran umat Islam. Jadi kalau ingin negara itu maju, modern, harus jangan kepala tanggung, mengikuti cara sekular ini artinya cuma semua di agama. Ya teknik soal pembangunan dunia, ekonomi, sosial, saudara. Perkara agama itu cukup bercampur. Agama itu kena memberi masjid. Tapi kalau pembangunan apa ini, soal pembangunan ini di masyarakat luar, ini tidak ada hubungan masjid di luar ini tak ada begitu. Nah, ini kan golongan sekularisme, golongan yang menghendaki pengaturan dunia terlepas dari norma-norma agama. Ini ada 3. Akibatnya bagaimana? Akibatnya orang beragama itu cuma secara luar tok. Menengku songkokan orang Islam, menengku kelampinan orang Islam, bentuknya Islam, menengku kesalatan Islam, menengku kebiasaan Islam. Tapi akhirnya pasti Islam statistik. Islam cuma dipengat termasuk statistik masuk Islam. Tapi apakah betul dia mengamalkan pencerminan daripada ajaran Islam? Belum tentu. Nah ini kan masalah. Bukan saja. Ini semenarik pula. Wala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senoles nih kan, mereka berisket ke badan sampun cuman makin nih kan Indonesia nih kan. Bodoh orang sementing lagi ilmu tok. Malah banyak santri meninggalkan ajarannya. Dia kurang tertarik untuk menggali ajaran-ajaran Islam. Bagaimana? Bodoh boleh secara walhasil kebodohan makin mengkhawatirkan dari persimpangan. Gimana saya tahu? Akhirnya beda penyelidikan. Mereka bentuk setong lembaga, lembaga penelitian, pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial. Mereka maksudnya terus mempelajari secara urusannya apa? Mereka itu di anak, dimen anak mereka orang menduk sekejap, mari menduk sekejap, pas terus sekolah umum Badai Jogja. Akhirnya pas sekolah bergaul dalam kalangan intelek,
akhirat ini ke entar ke Amerika. Walhasil mengalami macam-macam kebudayaan ni kawan. Oleh kemajuan ilmu-ilmu, akhirnya makin ke Sulaiman dia menulis. Dia menulis kesimpulannya mengusulkan supaya soal tasawuf ini dipelajari lagi. Mari mana yang perlu dihidupkan dan mana yang harus dikurangi. Nah, nyari setting-setting. Sebab terus terang, bedakan juga penyimpangan-penyimpangan dalam tasawuf nikah. Penyimpangan apa nikah. Sampai talapus, sampai tak enggak ngelakoni syariat. Apa nikah. Atau sampai berdosa ngaku ke abad andrinya kemasukan roh nak punya raja. Mungkin nikah. Berdeka orang sejak antara kaca ini. Tapi di sini terguru dan ini ngaku seaban kesurupan dan kesurupan lecin dia tak mengadan. Kesurupan arwana Allah. Mungkin nikah. Sampai dia ngocak bukan tertawa suara pengiran ya. Bukan tertawa pengiran mana ini lagi. Suaranya madris, dia nggak suara sepuluh dia. Masya Allah, boleh nggak sabda duduk orang mungkin nikah mak pengiran kebermainan. Ini kebunnya orang sekian penyimpangan ni kepada. Jadi juga seakhirnya asal ngelakon tarekat akhirnya bah ngaku setinakpi. Nerima wahyu janda remu nikah. Ini kita terang kan kuliah orang se lekuti ajaran Imam Ghazali, ajaran Islam, insyaallah kini pun tak cocok ini. Sebab kan kuliah panjenengan saya mengikuti pimpinan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bareng telok ni kata kena ngepesan. Iman Islam ihsan. Maka ketiga gandeng telok. Imam Ghazali itu dalam rangka kita sawut peneka lebat telok. Nomor 1 min haitsul ilmu. Pengertiannya dulu harus ditoto. Pahamnya dulu bagaimana? Ini satu. Kalau sudah diusahakan supaya tasawuf itu min haitsul hal sudah menjadi mental di dalam hati, mental, sikap mental min haitsul hal. Nomor 3 min haitsul amal, baru realisasi prakteknya. Kalau orang itu mempunyai menjalankan ini menurut mereka min haitsul ilmu, punya pengertian bahrut yang benar tentang tasawuf. Min haitsul hal, dia punya mental tasawuf yang tidak bisa kecuali harus dilakoni di sini. Harus diamalkan dulu. Tidak bisa cara teori, harus praktek. Ini min haitsul hal. Nah, barulah dari situ tasawuf sebagai ajaran dipraktekkan, diamalkan min haitsul amal. Mereka cara atau metode Ghazali, metode Ihya Ulumuddin. Mereka saya tahu lekan jenengan norok buntut. Semua kiai-kiai, ulama-ulama selekut pesantren-pesantren serajat, BDE Tanah Jodoh Madura, mereka saya tahu. Merana sampai setelah karena dari diamnya tarekat-tarekat atau aliran-aliran kebatinan agama Islam, akhirnya para ulama pas ngaboleki musyawarah raja dari Tanah Jodoh, itu pas putus. Dimah tarekat-tarekat aliran-aliran kebatinan ngaku Islam, muktabarat dan dimah ghairu muktabarat. Dimana masih cocok di aturan iman, Islam, ihsan. Arya, saya tulis. Arya, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah,
Itu lagi macam-macam. Saya tak termasuk riwayat arwah benar. Arwah aliran-aliran para hadirin saja, kaulah merayaki pernikahan sebagai sambutan. Kula terus terang disaus. Dalam kula ngabadaki pengajian tetap tiap malam Senin. Sukan berdena wirid dikeru filin. Jika itu juga disinggung, mereka persis seelakan itu uletan jenengan mereka. Sampai terang lagi, rumah, rumah bagian bentuk-bentuk, terang lagi kan. Mereka rumah perkara tasawuf ini tak lembelung geluk, keresan mereka. Kok saya ini atau saya lampang lagi ini keliru. Bacaan, manakipan, atau bidaan, berjanjian, atau apa syariah, atau apa boleh baca, bacaan qasidah yang amar rahimin. Kajian sebelum pojok. Ini ternyata para hadirin, ini adalah cara yang awam, cara umum nikah. Orang yang kulisan dan republika melembelung gelu, dekik kewajar, tak komik terbelajar. Nyalah gula mengambil kesimpulan sebenarnya orang kesah. Kaulah andik pemangki. Tasawuf pernikahan berdua. Tasawuf untuk orang-orang yang khusus, lil khawas. Dua, tasawuf lil awam, kanggo orang umum, awam. Nikah pula. Tasawuf secara khusus ini menghendaki orang yang benar-benar tekun dan berhati-hati. Dia harus punya alat iman, pengetahuan tentang iman, alat tentang Islam, tentang fikih, ya, Islam secara formalitas yang sedikit kuat. Kalau sudah begitu, dia harus mulai mempelajari mengenai apa itu tasawuf sambil dilakoni. Tak ada cara gak remah, tapi ini kan memang khusus. Ini tak kena satu orang ngelakoni, tak bisa. Ini golongan khusus ni kan. Lah mengaku sampean kita memakai, saya lakoni lah nikah. Nikah awam ini tasawuf secara cermat. Dia remah. Ada kerat mari baca kenare Fatihah pun 100. Lah nikah penuh dengan saya kata tak kira murtad sampean tak kira musyrik malah kejaran terang ber kira baca Quran dan baca Fatihah saya nasi muskil lah coba tak Fatihah saya nasi muskil lah. Coba tanya orang Islam sekarang mau baik, Pak, bagaimana hukumnya baca Fatihah? Pelanggan musyrik ada tak kebetul ini kah? Mohon baca salawat, tak apa Pak kalau baca Allah Muhammad muci, baca salawat kata Nabi, InsyaAllah sobung orang yang mengucap, loh itu dari mana itu? Itu Quran sobung, lebih-lebih bang mengucap itu kecil kafir buat, membaca salawat, sobung. Saya rasa orang Islam sepaling dia remah dia ngerti lah. InsyaAllah sabun. Juga kadang macam la ilaha illallah tak mang-mangkan dah. Ni tanya hakikat orang Islam sekarang mau apa? Islam serbanan apa Islam sedemikian? Tanya insyaAllah tak kenapa nikah. Nikah bernama. Maulana kula nyebut ini wiridan biasa sini kagula. Tak nyebut tarekat, tarekat nanti dulu tarekat itu membenar orang seandi ijazah tak boleh. Tarekat ini kemudian ilmu khusus. Itu ada silsilah. Ijazah ini ke silsilah. Silsilah ini ke seneca. Membenar tarekat.
Mereka. Ada zaman azkar, la ilaha illallah. Macam nak dia. Ya mana sih? Ada buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana sih? Cara nak dia. Tanya, sampean dari saya ni tak? Guru ke sampean saya memang tak senekkan ni. Cara senekkan ni kalau sudah begini, mana? Ada senekkan ni? La ilaha illallah. Betul. Tak ada mati. Yang tak cak dari benar nampak betul je. Kena lagi. Ini lepas. Putang kata. Itu boleh cara nak. Tanya sampai nak dari suara nak bulan yang nikah. Dari A. Makan. Nak dari daerah. Nikah. Kutus nikah tarekat. Dari mana? Dari yang lain itu dari mana tak? Yang nikah mana? Ya dari Utsman. Utsman itu dari saya nikah. Terus sampai dikusikan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah. Sebelum tarekat mesti dia nikah. Nak tarekat nikah. Qadiriyah, Naqsabandiyah, betul nikah. Betul nikah. Nikah dari guru. Tahun nikah. Betul sampai dak Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus sampai dak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang kata kan Nabi Sidi. Betul nikah. Mereka berada hadis sebagai sanad mereka. Mereka sebagai silsilah. Kesiman tulisan dan narak tarekat harus punya silsilah yang terus ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentah ada kasak, tak bisa. Mereka segala pun yakin, mereka keterangan pertama nanti kanjeng Nabi orang yang tulis Sayyidina Ali. Kenapa? Dan yang menakikir ya. Betul. Selamat. Kalau ada macam ni hadis. Betul. Langsungnya malah 6. La ilaha illallah. Betul. Itu mereka mencari 6 malib. Itu 6 malib mereka mencari anak-anak makan 6 suah. Itu mereka. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ilaha illallah. Allah tolong alih. Mereka sambil betul. Sayyidina Ali betul di kanjeng Nabi. Lalu nikah Sayyidina Ali berkita nikah berkita nikah sampai nikah. Qadiriyah napa nikah. Itu pun banyak orang ni bertarekat, tanya cikgu bertarekat kita, senikah. Kita apa kan? Benar, artinya kita ni kena ni kediri saya ni kita biasa bertarekat. Dekat, mohon anak itu mereka, mana ke? Dekat buat mereka, itu bodoh anak, bodoh tambah, dekat pacar tambah mereka. Sedekah. Pak aja lah secendang malam sebab tengah barang. Lalu tu dulu tak ada nikah. Kita kata ngaji dulu. Lalu kau sebut nikah cara selekal karangan saya nikah. Ungkir dari guru-guru, lah guru sampean dari saya. Nikah harus dia bisa menunjukkan. Memberi daftar ini silsilah. Dari ini sampai ke Syekh Rifai. Nikah Rifai ya. Atau sampai Syazili, Imam Syazili dari sini. Mereka ketubah itu sampai ke kanjeng Nabi, sampai ke malaikat Jibril, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kenyamanan silsilah. Membaca tarekat andi silsilah, ampun. Maaf nikah, nikah nanti dulu nikah, ya. Nikah macam mana sih? Bukan menakutkan kecuali kita kira lihat saja. Oh, nesang, mana sih? Babang kecil yang kere, mana sih? Mana mereka? Ada yang apa? Mana? Kena apa? Kita dengan guru rezeki, mana sih? Bentar lagi. Kita orang, tapi dengan keterangan sini, kita tidak ingin mereka. Keterangan lagi dulu.
Ini kementara nah tarekat. Paham ini? Ini ampun sila-sila. Putusan ulama ampun bebas. Arya tarekat seluruh di para kajian sebut di negara. Ada kena ngakui. Ada nyaman tarekat mukabarah. Ada kena ngakui. Mulai meriah, kau tak nyebut ke, kok minta dia tidak. Ini kebodoh pun, daftar pun. Paham itu? Jadi kamu memberikan channel tarekat, ini tarekat ni salah putus misalnya selidiki ini kebun, ini kebun di silsilah nampun. Tuan, ini kita. Lama kita boleh sambil sebagai nikah, nikah tasawuf secara normal. Laba tadirikan, nikiti wajah semini, nikiti wajah semini, terus nikah. Bacaan-bacaan ni kata yang kepremeh. Kata jelawan yang matur jimen. Orang mon estuh. Setambal. Napa kita lapal dari Quran, napa lapal dari hadis, napa lapal dari awliya. Seampun yang malaki. Bon, tak usah macam-macam. Lako, ini betul. Sekarang kita baca kalau boleh kita lagu. Betul. Terus. Bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Doa itu mereka yang macam riwayat subhanallah 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 subhanallah. Itu berapa kali? Kalau boleh Allah, mari dilihat alhamdulillah 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 alhamdulillah. Itu berapa? Kalau boleh Allah, terus Allah akbar Allah akbar Allah akbar. Itu berapa? Kalau boleh Allah. Mereka saksi umat Islam. Wah segala macam umur nikah, lah tu ni mari ke nikah pun. Malah kan nak cari dengan ada mana? Faham sih? Ini kasih manceti hadis langsung. Atau berkata, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ini dari mana nikah? Dari Quran kita. Dari Quran ada nikah, 8 nikah. Umpama nikah malaki. Ini kemudian malaki terusan. Nyakap begitu. Nyakap. Baik dari nol. Dalam takkan ini. Kira sekel air. Menetes seketak. Sering si. Terus kok. Kenapa pun ini kebocaan-bocaan. Ini para hadirin. Soal rasa. Soal rohani. Memang agama itu boleh dikata 75%. Agama itu adalah jiwa. Yang 25% itu akal dan fisik. Jadi kalau orang ingin memiliki jiwa agama, spirit agama, tidak jekur di sini. Kita tidak tahu bagaimana caranya rohani itu kalau tidak diurui sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esoro macaria penseberian, esoro maca seberian, esoro ria, mana sih? Mon malam Jumat baca Yasin. Mon hari Jumat kulaku baca surat Kahfi. Gue masalah ni sambil matai boleh. Itu. Baca apa lah surat Kahfi dia? Kena baca Quran. Apa mak surat Kahfi? Mon lain apa dah? Ini kesantan kita tak ngerti. Mentai kena betul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pun baca ini kelakon. Ini marah pun. InsyaAllah sampai dekat tahun yang dekat. Nyakap ke hati. Ini kita bisa terangkan. Orang yang mengadili ceberian, bagaimana nikah? Bagaimana Imam Ghazali ya tahu. Dan mengadili yang macariat yang ceberian. Lakukanlah untuk selaku nikah. Lakon ini maksudnya. Ini kekunsa rohani nikah. Mun secara akal, kita bisa dengan apa sih bedanya? Maksudnya dari itu telok. Lalu jangan bilang begitu, saudara. Jangan percaya kepada kanjeng Nabi kan enggak? Percaya sahabat. Kalau jangan percaya ini sabdanya Nabi ini. Kalau ingin tahu hadisnya mari saya tunjukkan ini. Ini hadisnya sahabat. Sampai mau bantah? Kalau sambian tidak mengakui ini, apa? Sahabatnya kebeli. Kebeli sahabat itu setekel. Ini hadis ini saya ini. Mari saya tunjukkan ini. Ini kenapa itu? Loh, jangan cara akal, saudara. Akal saya sampai cuma tak leker kalau begitu itu. Kenapa ini disuruh baca 33? Mak tidak 34 mbak mana? Atau tidak 35?
Nah ini, maaf. Ini tidak boleh bicara. Sama juga saya tanya sama sampean ya. Bicara akal, mari. Bicara akal. Sampai bagian maghrib berapa kali? Berapa rakaat? 3. Tak 10, 2. 3, 4. Kenapa? Ayo, cara akal dalam itu. Mensepuluh luar. Dan isya 4. Dan maghrib akal. Mari terangkan secara akal. Apa karena sampai tidak masuk akal patah ngelakonan? Nanti dulu saya pikir dulu ya. Ini sampai macam-macam matang cerita bareng-bareng. Mana sih? Ini kita akal ya kan? Nanti asal saya mau bakat itu pada tambahan. Terus maghrib manggil telur ini. Nanti dulu. Saya tidak akan sembahyang maghrib kalau belum mengerti dulu. Kenapa sini? Kesampean. Cara akal. Kalau cara akal boleh sampai berpikiran agama. Kayak orang agama. Lebih-lebih mensantai ke haji. Pas ngasih akal, tak kedua, pada tak kedua, kenapa tak bisa masuk? Bagaimana itu? Buat kesal langrai dan baik siwa. Mari, cara akal bagaimana itu? Hajar aswad. Bersinyal itu bukan orang satu, semua itu harus didukung itu dengan bilang. Bagaimana cara kesehatan itu? Itu kan lengkap itu. Nah, betul. Vaksinnya akan pindah itu. Kalau ada TBC, begitu cek ke haji itu tidak bisa dikategori secara akal, tidak bisa. Agama itu adalah wahyu, bukan akal. Bukan dari akal, dari wahyu. Wahyu itu jauh lebih tinggi daripada akal. Sebab apa wahyu? Wahyu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha tahu. Disuruh begini. Lah, kalau beneng-beneng bermare. Disinilah yang namanya iman. Percaya kan tak kamu? Kalau percaya jangan ngaku. Mari cara saya. Cara Allah itu mana gaduh. Ayo kan, dan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, tanya. Jangan tanya. Ikuti saja. Itibat. Bagaimana? Ya sudah. Panjang Nabi Adam begini, sampai begini. Mereka menurut secara akal, diri saja juga sambil. Apa itu? Saya tekuk imak doa. Maka diuji. Tidak mana. Kan terusnya itu. Dalam dekik kita tahu keker. Mana lagi? Diri saja itu. Karena itu saya mengatakan. Ya, agama itu 75% adalah soal yang bersifat rohaniah, bersifat yang kadang-kadang irrasional, yang tidak bisa dipikir secara akal. Ini 75%. Pas yang 25% itu secara akal, secara zahir. Kalau kita itu beragama begitu, insya Allah berhasil kita beragama. Tak cuma oleh bertukar, tak cuma oleh sepetak, insya Allah oleh nyerah dan oleh sarana, oleh minyak. Itu agama. Agama mulai zaman dulu, zaman Nabi Adam alaihissalam sampai agama zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melana para hadirin, kita sekedar pula menyambut gembira dengan anjuran kesadaran. Setiap yang tasawuf tak ia diakui, tidak diketengahkan lagi kepada masyarakat. Saya khawatir, ini kesimpulan pelosan nikah. Saya khawatir orang akan kekeringan rohani. Yang sekarang di barat, di Amerika, di Eropa sekarang kering secara rohani. Kenapa? Karena agama di sana hanya formalitas. Agama itu hanya bentuk-bentuk. Kalau kawin, agama. Kalau mati, agama. Tapi kalau ke pasar, tidak agama. Kalau pegang negara, tidak agama. Kalau ajaran orang-orang, tidak agama. Tapi munakabinas, agama. Mohon mati, agama. Jadi agama itu hanya bentuk-bentuk yang mati. Itu di Eropa dan di Amerika. Sehingga akhirnya orang hidup selama 24 jam itu hidup secara sekuler. Secara kering, tidak ada hubungannya dengan agama. Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah manusia, tapi Tuhan sudah jauh.
Nah, para hadirin, ini dianjurkan. Indonesia jangan seperti itu. Kalau di Indonesia ini orang lalu agama itu hanya dipaham secara bentuk-bentuk harfiah, letter secara mati, kita khawatir nih kita anocaan nih buku nih kan. Khawatir di sini akan dihinggapi juga kekeringan rohani seperti di Eropa. Nikah secara penapanya menggembirakan, gue tak kuat ngempet pengajian makan. Nek si guru terima gue. Insyaallah muka-muka gue lain bisa ngelatih ini kesel lebih cermat. Buat ini buat saya penting sekali. Memang justru saya mengadakan pengajian tiap-tiap malam Senin. Makin alhamdulillah para hadirin. Mereka makin pun mulai ngerti. Apa maksud tujuan saya? Saya bukan terikat nih benar. Gitu ini biasa. Ini bukan. Ini secara awam. Secara awam orang biar nak anak kena norok ni ke macam-macam lah. Tak bahaya kan. Macam selawat kan kalau rapat tak bahaya. Semua ilmu dalam bodoh saya berat ni ke. Sepanah bodoh. Mana macam ya Allah. Saya sekolah ibu. Bahaya mana lagi. Ya Allah. Bahaya mana lagi. Ini kan bisa. Katanya nak dikit ni kak. Mau kepanasan. Bodoh sih. Menikah dikeluar tulisan namang nikah. Paham lagi? Status mereka namang karena mereka beda silsilana, beda seetorok, beda peringan sarang aulia yang mereka dikit. InsyaAllah bulan ngaji untuk nikah. Tapi mereka beda orang yang tak mengakui bagaimana bahwa orang kirim Fatihah itu sampai tak diakui. Orang kirim Fatihah itu tak bisa itu. Iya mentus wesel. Mana sih? Sudah lain ada dari latihan Nabi Kau lagi terang ngaji ya. Orang itu telepati berhubungan dari jarak jauh bisa itu bisa apalagi kirim Fatihah. Kita itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan itu tidak jauh kan dari Quran. Iya cara mereka iya sa'alaka ibadi ini kharib membuka tanya Tuhan itu di mana? Buat orang Islam. Wah jadi sama kalau seperti saya sampai doa tak kira berbudi gitu orang. Lu kenapa? Lu doa itu mau doa ke Allah syaratnya tidak gampang. Apalagi mau jadi wali tidak gampang. Apalagi mau jadi orang yang takwa tidak gampang. Bagaimana? Coba dengarkan. Pakaiannya harus bersih suci halal 100%. Nah, apa? Sanggup? Cara formalistis begitu. Nomor 2 apa? Makanannya dan minumnya harus bersih halal 100%. Tidak ada haram, nak semak, tidak ada syubhat. Betul. Lalu sekarang lagi siapa? Seperti saya sampai bagi doa saya tak ada aja. Nanti kalau bagaimana? Ya saya tadi ya sudah tahu saya doa. Ya nikah. Cara-cara mereka dan apa sampai begini tapi saya katakan orang haram. Si anak haram tak ada rumah. Itu udah mesti sampai setiring ngelompro bisa. Begitu terus saat ini. Kalau begitu sampai menganggap Tuhan itu jauh, ya terlalu jauh Tuhan untuk didekati oleh hambanya. Apa dikira orang yang tetek seperti saya kamu ini tidak akan diterima oleh Allah? Sama mengatakan begitu. Iya, syaratnya harus begini. Baiklah, baik. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa sekarang tahun 1975 orang Islam tidak bisa mendekati Tuhan. Jangan bilang begitu. Loh kenapa? Ya, sekarang kan semua zaman rusak ini. Semua orang akan berhal haram. Habis tidak ada jalan menuju Tuhan sekarang. Jauh perjalanannya. Tuh. Dan begitu tak ada orang, ya saya tahu saya menghilangkan Tuhan saja sekarang. Aduh, naudzubillah. Orang macam nak percubaan nak nikah. Orang macam campur najis nak nikah. Tapi kulti tetap nak orang kawah. Masa kalau kubrat kubrat najis. Kita reti dah kita reti aku nangis dengan Allah. Aku mau dengan Allah. Aku mentok dengan Allah. Aku kepingin welasi Allah. Kan dia ada doa ni sikit. Gusti itu Gusti. Sak gede-gede ni.
sak kembar itu soko, sak kata-kata itu soko. Tapi tasik kembar rahmat jenengan. Kula mun dosa ana Gusti ngako. Insyaallah man lebar yopor, insyaallah sejember lebar itu kawula wanita. Tapi sifat Rahman Rahim nang jenengan jalan ya Allah, lebih lebar kita jember. Lebih negara Republik Indonesia. Lebih langit bumi jember. Wasi'at kulla syai. Rahmati wasi'at kulla syai. Mungkin orang kata dengan Gusti, benar karena kaulah orang macam pun bersa punten. Benar karena kaulah orang macam pesuci dari dosa punten. Saya tak kulah melolo. Saya kuikan kulah ni haram melolo. Kelakuan diri coba ya aku ni Gusti. Tapi kalau mentanya orang kata jenengan, orang kata saya boleh pula. Faham itu? Mungkin percaya ya Allah, sebab cuba engkau lah. Kau dia pening kabul dan menjenengan Gusti. Ini aku cuba keyakinan seneka. Mun orang baca mana bisa? Astagfirullahaladzim. Itu mau bibir melulu itu. Habis bagaimana? Ya zaman itu tidak itu yang semua nonsen, tidak ada perlu. Ya Allah, gue letak mau bakat ni lah, membedara ngejak senengan, gue letak setuju. Kalau mereka, kita melakukan di melihat di sini apa? Ayah gue aku beri banyak. Di sini perpisahan antara sampean dan saya. Nah, ini satu. Nilai ni tu gula maaf ni, gula noto kaki maaf ni dah. Pompong gula caca, pompong ingat ni. Maulana para hadirin. Menurut ajaran-ajaran saya kaula panjenengan mengikuti. Orang ini kemun tangkap di pangeran. Terima di pangeran. Terdoa ala zalika di pangeran. Ini kepun berbicara. Ketua pada gue dapat rasi bikula. Katakan nanya. Nomor setong. Nomor setong. Caranya enggak gelap. Kudu aroma sejak abad ni kedusa. Ini kesek kocak wafilin. Wafilin ni kelepah. Sejak aroma sesampai ni kepun bersih. Kau ada praktuk. Paling praktuk Allah sejak sebenarnya. Sambian ni secara tasawuf. Juga abad. Ini Gusti. Kalau mana kajian agak ada Gusti. Kalau kita bisa netap kewajiban ni kasih tahu. Syarat. Su'uwan. Juga penyanah dia abad, tapi husnudhan dia Allah. Ini kata nombor satu. Ini kata peto tuna tasawuf. Faham itu? Pakai kus penyanah sambian ke Allah, tapi pacuba penyanah sambian dia ada tibi. Paham tak? Cek kali. Pangelam ke abad tibi. Ini clear. Ini kata. Nomor dua. Eman keterangan Quran, hadis, eman keterangan. Orang jadi eman doa. Nomor dua, lapalah. Mau betul Quran, Fatihah, Quran. Maca kulhu dengan Quran. Ini kita betul. Kul a'udzu bil falaq, Quran. Kul a'udzu bin nas, Quran. Jangan telaki lesan sampean. Mengkul tak terima ya Allah, tapi mengkul enggak terima ya Allah. Mengkul ini kecil Allah. Paham itu? Mengkul tak terima juga Allah, ini kebaik. Tapi karena Fatihah saya baca, Fatihah ini kepada Allah. Masa tak berarti dari Quran kita. Ini kan dia guna Allah itu. Ini kan, paham gitu? Jadi ngendel tali, ngendel itu. Neraki doa nak Nabi, kita doa bagi terima di panjenengan. Tapi penyakit kulit makna neraki doa nak Nabi. Mendoa nak Nabi masa tak terima di panjenengan. Paham sih? Jadi mati karena monyena, karena lapar lah. Ini cara hasilnya memberi doa dia baca. Alhamdulillah setelah tong dia ini. Orang saya ulia, mungkin Gusti tak kira-kira ni panjenengan. Tapi kita peparing dari orang sepon soleh. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Yazid Al-Bastami. Mereka orang-orang praktik panjenengan Gusti
sekolah cuma neraki Gusti. Bila orang pandai tak lekap cuma neraki buta bila guru-guru menikah. Okey, nomor kedua. Nomor 4, yang catatan. Mantina doa mereka bodoh karena zaman, karena betona. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tu. Uang nyuwun iku nek nyuwun mari sembayang mandi. Lan nomor loro nek nyuwun tengah bengi. Macam rolas mendur. Jadi mandi nek kata bener karena doa anak kata kenang anak nama betona. Kanjeng Nabi ada di dalam Quran ya ona mara pejeng berdiri assalamualaikum si aku dia. Tahun itu adalah hadis ini kan, sahih nih kan. Itu namanya memilih saat. Nampak ya? Juga bagaimana kalau jam pertama membedakan, contohnya sekali yang doa kan, koordinasi. Ya Allah, ya apa? Terserah cara mencuri gitu nih. Koordinasi di karena ujian. Dan macam hadis sebenarnya. Montoro terang sambian sore itu di gula ke petenya mana al-karin nawawi nikah kasak hadisah sampai montoro mana coba saya ingin tanya nanti saya tunjukkan kitabnya ada itu hadisnya juga saya tunjukkan nanti mereka mandi karena saatnya betul paham sih dunia pun kalian pas nomor 5 berdoa banyak on ke Allah nikah mandi benar karena orangnya, benar karena apa sudah becak nak, lah, benar karena apa sudah saat apa, tapi karena kenal semati, contohnya, mereka Arafah, mau goreng becaknya Arafah, mereka sebagai mereka hadis, kau gaya ocek manggung di Arafah, kemudian panggilan mustajab. Kon galu kira-kira tak jatuh meh tak mau pakat galu tumpung di sini mereka kenang masih mati juga seumpama dosa antara Hajar Aswad sarang naga labeng Ka'bah mereka rakyat mereka orang haji mereka sekejap multajam mereka pada hadis mereka kenangan orang yang memiliki kenangan dia mustajab jadi mustajab itu karena kenangan ada gula tanya kesambian noon pasar noon masjid kamu masih kira-kira mati kan nah ada doa itu kalau ditentukan oleh tempatnya masjid lapang saya masjid juga tentu pasar atau belum ini kan nomor berapa sebenarnya nomor 6 berdoa mati benar karena salah setong kena tapi karena ia ini dia orang soleh umpama sini kan bila ada Alhamdulillah beda orang semanti Pak amin masih kemarin dia aku lapor tak berapa tapi karena si amin ni ke orang sesuatu buat terkuati sini kan beda sahabat doa ada telok ni. Pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini terus aku senang ini. Coba gula tanya ke sampean. Mau baca doa, saya pun saya doa. Pak iya ni Kanjeng Nabi baru kira-kira. Mula nak jalan ngocak doa ni kan beda model dia. Beda doa senare, beda doa senoto. Makin ni coba. Manusia doa nak orang selam dimangkula Allah, orang sebersih, orang seampun latihan, orang sepenuh syarat, ni kepetangan je. Doa sekejap, Hasan Ginggong kata, atau berkata gentong batuan almarhum, saya pun berbeda, tahu salapan buat Allahumma nekar kita jalan Allah, repot. Semua kecil. Kalau teman serasa ni kayak Hasan Ginggong, ni kita datangkan mati saya ni, beda orang minta nyabis, minta doa, minta nak ngomong. Kenapa Hasan main minta apa kan ni kah? Ngomong je, kita dah.
Kesalah, kesal negara orang kementerian pengawal berkado ratus. Masalah ada ibu dia. Ada langsung ratus. Ada punya dimen tu. Asal kalau berdoa ke berkado ratus takut orang tanda. Orang berdoa tu masa berdoa masa tarik. Aku selesai ketua kita orang lain Allah stop. Boleh kita itu sampai asaran ni kan. Sampai tu dunia ni kan Allah terus zikir khafi ni kan. Tapi ni komentar kan. Siapa saya rekam? Mak ada ini kat negara dia. Wah, tak ada isyak. Jadi ni kelain orang ni ni. Ni kenyamanan, macet ni kenyamanan. Sambil nak jalan sini tak alim ni nikah. Ni Allah kabut, mana tolak lah. Ya Allah, perempuan nikah saya macam tu. Dia orang kusti nikah. Kurang aku tak puas juga. Nah, dia ilmu lah. Saya menacak. Betul ngotot. Ngotot tentara nikah dengan polong senegal. Mereka macam dia boleh hadis. Mungkin salah satu masih mati dia. Tak ada sikap iman. Saya ada macam doa kata. Pula, nampak Ustaz Ismail, nampak Syekh Ghazali, nampak Haji Mahfud saya doa. Bukan soal. Korang ngambil dekat dia, termasuk dia. Dia yang kita tidak tahu siapa di antara kita ini. Tidak tahu. Sebab itu orang saya, lelah, ingat orang saya masih tahan. Kemudian Nabi Rubba As'ad Rubba Aghbar As'ad Lai aksana ala Allah ala yu'zah bihi. Kita erakan orang yang maut-maut anu dia pun tak erakan orang la yu'zahu. Tapi lau aksama mentibin asal pada Allah la abara illa itarat Allah. Ini kandung nanti saya gabus ni. Pastilah dia ya ni orang saya nak. Amin. Bila mati itu lemas jamin ni nikah. Ni kenyamanan amin ni ngotot kenyamanan. Faham ke? Ni ilmu seni itu saya usul nak kibi kulo sambian dikrul filin nikah. Faham ke? Malam tikal mesti tak kena tarik orang dikrul filin. Ada tak kena nikah benar tak Islam. Ada kubrat dosa. Tak ada kemanggan gula. Ila hadrati ini kita Syekh Abdul Qadir teng anu nono. Dari ke Hamid nek kon maca Fatihah saya itu doa. Doa lah benar Fatihah ni. Doa. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim doa. Pak ya Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Nabi kesukaan Nabi. Ya Nabi aulia-aulianya kejaran negara-negara. Masih boleh sampean ta'ala insyaallah kedorok ki nikah isopok nikah cara motor mogok tapi karena penutup kalau abu-abu ni lah masih diurang nikah paham ni nikah ilmu na orang awam nak boleh sampingan oh nikah keterangan kula insyaallah muka-muka perjalanan kula panjenengan nikah muka-muka rezeki. Saya penyandar kula ni ke benar kula itu laki abad. Kula ni penyandar. Mentah oleh tuntunan dari guru-guru ni terus sampai ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nila nang kula ngocak katakan tah zikrul rasulin sampai cek niat norok serah-serah. Niat norok ngiring dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ngiring sing ngamalake Fatihah 100 kali benar serah. Setang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nomor 2 Imam Ghazali. Nomor 3 Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini ketiga ke Hamid Pasuruan yang perlu kisah dina sampai mati mau ke Fatihah satu sekali leren satu dina ni. Ini kisah cara boleh sambian di dan Fatihah ni ke Quran. Dia tunggu dia mandi lafale insyaallah. Nah, ini kampur keterangan kula sing tak langkung yang boleh kelajar ni kaki. Mengajar karena muka-muka supaya rabi panjenengan keterangan kula ni kaki. Menabi beda keterangan sentimen ni. Alhamdulillah ni bagi Ghazali Rabu Tarabban makan zikrul rasulin. Insyaallah muka-muka soal saya terang hati kula menika muka-muka dikit menangka isyarat saya sebab nikah ia dari Jakarta nikah.
Mongola ngocel tu ada di lakukan, tu gula tak ada pardu di orang. Tapi karena ni kau buku nubuai juga ni kau. Ini kau mampu terkak keren ke, mengaku kesambian ke, tak ada sini kena. Mongola orang ngocel. Ittaqullah, ya amat kebuan, manusia ngocel biasa gini kan. Nanti. Tapi mana ni kah? Pas Presiden Republik Indonesia mana? Itu kulo, saya ngocak Presiden, lain nikah, mankim lain nikah. Karena kita muka aturan nikah. Kalau sambiang jadi bebe, lakon bebe mar pun ki. Ini kalau makan pun kalau tahun yang jelas macam nikah. Apa tahun yang tahun yang tengah boleh tak faham nikah. Ini kita boleh tulis Desember. Berangaki tahu mana mundur mau boleh kata maka bener jangan lagi cuman muka ini cocok sih muka tahun depan ini tahun kesadaran beragama dari semua lapisan pun tidak tingkah tertentu oleh orang yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.